Kalau kita dalam keadaan sakit, Allah berikan keberkahan, Allah yaitu turunkan kesembuhan. Sehingga dengan rasa sakit ini Allah berikan kesembuhan dengan berkah apa? Membaca sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Di dalam sholawat ini Allah turunkan keberkahan. Yang sulit Allah jadikanmu mudah. Kalau kita punya proyeknya itu susah perizinannya, maka dengan berkahnya sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sulit menjadi mudah, yang gelap menjadi terang, yang sempit menjadi luas, yang rizkinya sempit Allah luaskan. Warikul Mustafa, dan ludah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasfil alila, yaitu dapat menyembuhkan. Karena apa? Di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu juga ada keberkahan. Bahkan ludah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu boleh menyembuhkan. Ketika yaitu Abu Qatadah, ketika Abu Qatadah berperang bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika itu Abu Qatadah memeluk Rasulullah untuk melindungi yaitu anak panah yang dilancarkan kepada Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika itu mata Abu Qatadah, wa ainu Qatadah takhudha dalila, Allah, dan mata Abu Qatadah ini terkena anak panah sehingga sampai bola matanya itu keluar. Kemudian Abu Qatadah langsung memanggil Rasul, ya Rasul, ya Rasul, ini mata saya terkeluar ya Rasul, mata saya lepas ya Rasul, bola mata saya terkeluar ya Rasul. Ini kalau bahasa Jawanya, bola matanya itu melawer tau. Apa itu melawer kan? Tergantung. Jadi bola matanya sampai tergantung terkeluar, mengeluarkan darah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung mengambil bola matanya itu. Di dalam tafsirnya Rasul mengambil air ludahnya, tangan Rasul itu bola matanya langsung dikembalikan ke tempat semula, ke mata ini. Sehingga ketika itu kata Abu Qatadah, mata saya yang terlepas ini kemudian dibalikkan, ya, ditempatkan oleh Rasulullah dengan tangannya, dengan berkah ludahnya, dan ketika itu bola matanya itu langsung kebentuk semula. Bahkan pandangan mata saya yang matanya terkeluar itu lebih terang daripada mata yang tidak lepas. Karena apa? Karena di dalam meludah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasfil alila, yaitu dapat menyembuhkan. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu berhijrah dari Makkah, ketika itu Abu Bakar yaitu menutupi gua-gua lubang yang ada di dalamnya. Semua lubang yang ada di dalam gua itu ditutupi dengan sorbannya. Sorbannya dikoyak, ya, ditutupi supaya tidak ada binatang buas yang masuk ke dalam, supaya tidak ada ular-ular kalajengking yang masuk ke dalamnya. Nah, ketika itu ada dua lubang yang belum tertutupi karena sorbannya sudah tidak ada lagi, sehingga oleh Abu Bakar ditutupilah dengan yaitu kedua kakinya. Jadi Abu Bakar duduk, kemudian kakinya menutupi dua lubang itu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk masuk ke dalam. Ya Rasul, silahkan masuk ke dalam ini ya Rasul, ke gua ini. Duduklah di pangkuanku. Nah, ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbaring tidur di pangkuan Abu Bakar. Nah, tidak lama dari itu Abu Bakar itu merasa kakinya itu ada yang menggigit. Ternyata dari luar itu ada ular. Ada ular yang biasa keluar masuk ke gua itu. Sehingga karena lubang-lubang gua itu ditutupi oleh kain sorbannya Abu Bakar, tinggal dua lubang yang ditutupi dengan kakinya. Kemudian ular itu menggigit kakinya Abu Bakar, mencokot, menggigitnya, sehingga tangannya
rasa sakit yang dialami oleh Abu Bakar pun yaitu sampai menitiskan air mata. Abu Bakar tak mau membangunkan Rasulullah. Ditahan rasa sakitnya itu, karena yaitu digigit oleh ular. Kemudian saking tak tahannya Abu Bakar mengeluarkan air mata. Air mata Abu Bakar sampai yaitu menitis di wajah Rasulullah SAW. Di pangkuannya ada wajah baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ketika itu terbangunlah Rasulullah, dan Rasul mengatakan kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, kenapa engkau menangis? Apakah engkau tidak ridho? Apakah engkau tidak senang? Yaitu bersamaku, yaitu hijrah bersamaku. Kemudian Abu Bakar mengatakan, ya Rasul, bukan saya tidak ridho ya Rasul, saya ridho ya Rasul, tapi ini ya Rasul, kaki saya ya Rasul, kaki saya itu digigit ular ya Rasul. Hah? Digigit ular? Mana kakimu? Kemudian kakinya ditunjuk kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kemudian Rasulullah warikul Mustafa mengambil air ludahnya, kemudian dioleskan ke tempat gigitan ular itu. Sehingga mulai dari itu Abu Bakar tidak merasakan sedikit pun rasa sakit. Dan Abu Bakar merasa seolah-olah saya itu tidak pernah digigit ular. Karena apa? Karena warikul Mustafa, ludah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah rumah ini adalah rumah yang mulia. Karena apa? Rumah ini adalah rumah yang dijadikan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rumah ini adalah rumah yang mulia. Karena apa? Rumah ini digunakan untuk mengagungkan, yaitu baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hajar Aswad, Tuan Haji, kalau pernah umroh atau haji kan mencium Hajar Aswad, ya. Hajar Aswad itu adalah batu yang mulia. Karena apa? Karena batu itu pernah dicium oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mekah yaitu kota yang mulia, didatangi yaitu umat Muslim untuk melaksanakan ibadah haji atau umroh. Karena apa? Karena Mekah adalah tempat kelahiran baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Madinah adalah kota yang mulia. Karena apa? Madinah adalah tempat wafatnya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa-apa yang berhubungan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maka dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rumah ini, keluarganya, penduduknya, penghuninya akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala berkat baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita yaitu sentiasa bacakan sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau seandainya rumah ini dipakai untuk membaca Al-Quran, dipakai untuk membaca yaitu sholawat, digunakan untuk sholat, maka rumah ini turun yaitu keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sesuatu yang berhubungan dengan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam maka mulia. Jubahnya, bajunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam boleh berjumpa dengan Allah, boleh bertemu dengan Allah di malam Isra Mi'raj. Karena apa? Bajunya dipakai oleh orang yang mulia baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Unta yang ditunggangi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi unta yang mulia. Buruk tunggangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Malaikat Jibril yang menyampaikan wahyu, yang bertemu, yang dekat dengan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi malaikat yang mulia, pemimpin malaikat. Karena apa? Mereka dekat dengan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka apabila kita belum disampaikan atau belum ditakdirkan untuk kita melaksanakan ibadah haji atau umroh, maka jangan berkecil hati. Karena apa? Kita walaupun jauh, badan kita jauh dari Rasulullah SAW, jauh dari Mekah dan Madinah, tapi kita boleh dekat hati kita, yaitu dengan membaca sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Apabila kita ingin dekat dengan Rasulullah SAW,
perbanyaklah membaca sholawat. Ikuti ajarannya, laksanakan ajarannya, sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan dengan kita yaitu melaksanakan syariat baginda Nabi besar Muhammad SAW. Tentunya kita semuanya yang hadir di sini, keluarga Tuan Haji Syahril, ya semuanya putra putrinya dipanjangkan umurnya, amin. Sehat zahir dan batinnya, amin. Dilapangkan rezekinya, putra putrinya dijadikan putra putri yang soleh dan soleha, dimudahkan dalam mencari ilmunya, senantiasa mendapatkan lindungan keselamatan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila di antara kita ada yang sakit, keluarga kita ada yang sakit, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala cepat menyembuhkannya. Allahumma ya muhaimun ya salam, ya Allah zat yang maha menyelamatkan, ya Allah zat yang maha menyembuhkan. Salimna salimna isfi anta syafi la yughadiru saqama. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan insyaallah kita akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan disampaikan oleh Tuan Haji Yusuf. Sebelum itu waktu dan tempat dipersilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله أجمعين. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وطب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات من الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في جسدنا وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.